nih. Rashid pernah berdiskusi dengan saya. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Ini pernyataan Rashid nih. Nih. Apa yang Rashid katakan? Rashid pernah diskusi dengan saya dan dia pernah saya tanyai tentang kekuatan Muhammad. Sabar ya, nih. Nih diskusi saya dengan seorang pendebat muslim namanya Ar-Rashid nih. Nih ya. Nih saya putarkan, semoga kedengeran ya Kang ya nih. Nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasimu begini. Susah ini sudah semua. Mumpung belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Mantap. Ini loh. Sudah diakui. Diakui oleh seorang pendebat Islam. Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Ini pendebat loh, pendebat yang sudah ngeyel-ngeyelan. Sudah mengakui bahwa Muhammad seorang raja Dan ada video lanjutannya. Saya bilang, gimana kalau nabimu ditempel di obat kuat? Nah, cuman bagian itu tidak saya masukkan. Takutnya nanti dibilang penistaan agama. Karena ada dasarnya. Gitu loh. Gimana kira-kira kalau kalian mengeluarkan obat kuat merek? Nanti kalau saya teruskan nanti penistaan agama. Begitu. Tapi, aduh, gimana ya? Saya kan berat ya? Berat. Kalau itu kan, aduh, gimana ya? Dibantah nggak bisa, dimasukin penjara aja dah. Gitu. Caranya kan begitu. Kalau bantah nggak bisa, bisanya memenjarakan orang. Gitu. Kalau bantah nggak bakal bisa kan? Karena kan gimana ya, memang sih sejujurnya masalah hadis itu kadang-kadang saya juga percaya nggak percaya gitu. Apakah betul sampai segitunya gitulah masalah gitu? Perasaan saya belum percaya, Bang. Nah, ini percaya, bagus nih. ya. Kalau Anda mau berpikir begitu ini bagus. Gini, Kang. Belum Masa percaya. iya sih Muhammad membongkar-bongkar urusan ranjangnya, mengumbar-ngumbar urusan ranjangnya kepada teman-temannya? Ya, Coba. ya, Dari mana itu, Anas bin Malik? Dari mana Anas bin Malik tahu kalau Muhammad menggilir istri-istrinya di hari yang sama? Nah, justru itu kan kadang-kadang. Masa iya Muhammad sama sesama pria ngomongannya obrolannya kayak begitu? Sedangkan gini, Bang, dalam satu hadis ketika kita begitu terus kita bercerita pagi harinya itu sudah termasuk dosa juga, Bang. Ada hadis yang bilang begitu. Janganlah tahu, kan? kamu bercerita hal-hal yang bersifat pribadi kan gitu. Iya betul, betul. Karena kan kalau menurut saya gini, Bang, maaf ya, kalau menurut saya satu hadis itu kalau seperti apa pesan moralnya gitu untuk saya pribadi kalau gini pesan moralnya apa saya nggak masuk. Jadi gini, Bang. Ini yang pernah saya bilang gini. Sebenarnya ya teman-teman muslim ya, bukan saya itu benci kepada kalian. Ketika saya pelajari agama Islam, justru saya ingin memberikan pesan kepada kalian karena saya itu peduli dengan kalian. Al-Quran memerintahkan apa? Apa yang diperintahkan Al-Quran? Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa ada kitab-kitab yang terdahulu namanya Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Quran bilang bahwa ada petunjuk dan cahaya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi karena umat muslim baca Quran bukan baca terjemahannya, dibaca Arabnya, akhirnya orang Islam tidak melihat keberadaan ayat itu. Akhirnya apa? Di rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab yang barusan tadi kita bacakan. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya.
Kekuatan seksual setara 30 pria. Akibat apa? Akibat umat muslim tidak menaruh Injil dan Taurat di dalam rumahnya. Makanya saya rindu ketika saya berkunjung ke rumah-rumah muslim, saya rindu ada kitab Taurat dan ada Injil di rumah yang dibacanya. Tapi gak ada kitab Injil dan Taurat di rumah seorang muslim. Yang ada kitab itu tadi, Tamasyaqul Surga, di mana burung-burung pria akan berdiri 70 tahun lamanya. Itu yang dibaca orang Islam sekarang. Mereka tidak membaca Taurat, mereka tidak membaca Injil. Tapi menurut abang kalau sekarang yang disebut kitab Taurat, Injil, Zabur itu yang mana? Ya pastilah yang kami baca ini, mau yang mana lagi? Coba di dalam Injil dikatakan, coba buka Injil itu yang kami baca sekarang. Apa kata Yesus? Pada hari berbangkit, manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Tidak kawin dan dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan ajaran orang Islam. Kalau dalam ajaran agama Islam bahkan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya kan? Saya bahas itu gimana, dilema bang. Untuk saya, satu sisi kalau saya tidak mengimani itu, saya jatuhnya murtad. Tapi dalam hati saya, ketika saya udah meninggal dunia, apakah masih ada nafsu itu? Iya. Karena itu kan kita kan bukan jasad yang ini lagi kan. Kalau masalah nafsu makan, nafsu itu kan dari ini kan. Ya. Dari kedagingan ini. Saya sudah pernah bilang begini. Ada satu ustazah itu ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ada pertanyaan begini. Ustazah, nanti di dalam surga bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan suami kita kembali? Katanya kan. Ustazah jawab, jangankan suami kita, suami orang pun mau. Suami orang pun bisa, kata dia. Dengan logat Minangnya itu. Ada videonya viral itu. Jadi gimana bang? Jadi kan kalau misalnya logika saya kacau itu. Iya. Jadi kacau itu. Jadi gini. Sebetulnya jadi kacau. Iya. Di dalam Bible disebutkan bahwa kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang itu, kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah kesana kan. Tapi kita diberikan sebuah gambaran. Nah, di dalam Bible digambarkan bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata di mata mereka. Itu digambarkan dalam Bible, kehidupan mereka akan seperti itu. Nah, menurut Al-Quran, ya digambarkan begini, bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah ketika mereka memandang kepada wajah Tuhannya. Itu menurut ayat Al-Quran. Bahkan menurut hadis juga dikatakan, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah ketika mereka memandang wajah Allah, dikatakan. Bayangkan bang, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah, tapi kesibukan orang Islam memecah perawan. Bang, kita gini ya, manusia itu gini bang, manusia itu tabiatnya dia akan sibuk dengan yang dia sukai, betul nggak? Iya betul. Contoh, orang yang suka main game, dia kan senangnya main game. Maka hari-hari dia itu akan dipenuhi dengan main game. Ya betul. Nah, orang yang sibuk, yang senang cari duit, kan banyak orang senang cari duit, akan sibuk mengisi hari-hari dia dengan cari duit. Ternyata di dalam surga umat muslim melakukan kemusyrikan. Kenapa saya katakan musyrik? Gini, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tapi umat muslim disebutkan, digambarkan di surga itu, mereka tidak sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk memandang wajah Allah. Mereka habiskan waktu mereka untuk memecah perawan.